Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dzini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanharu aw yazbahu bil musalla. Hadirin yang berbahagia, sekarang sudah memasuki bulan Zulqa'dah, yang mana di bulan itu kita harus selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sebulan lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, artinya para jemaah haji yang akan berangkat dari Indonesia ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Dan mudah-mudahan kita termasuk dan labbaik Allahumma labbaik innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarikalah. Kita dipanggil dan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa dengan Ka'bah dan Madinah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang kurban, surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk terhadap kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat ini memberikan gambaran terhadap kita. Fasholli di sini ada inna a'tainakal kautsar. Al-kautsar di sini adalah telaga kausar, kebahagiaan bagi orang yang termasuk golongan baginda Nabi Muhammad SAW akan memasuk atau meminum telaga yang namanya Al-Kautsar. Dan barang siapa yang suka membacakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Allah akan memberikan melalui baginda Nabi Muhammad SAW minum telaga Kautsar. Yang kedua, fasholli lirabbika wanhar. Salat di sini bisa dikatakan salat tadi salat Idul Fitri atau Idul Adha. Di sini karena Id ada yang diwajibkan oleh Allah ada dua, satu Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Nah, sebulan lagi kita akan melaksanakan kurban dan salat Idul Adha. Setelah Idul Adha, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban atau menyembelih hewan kurban di tempat beliau sholat Idul. Jadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat Idul Fitri sholat Idul Adha diteruskan dengan menyembelih hewan kurban. Mengapa kita harus kurban? Kurban itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Fasholli lirabbika wanhar inna dzani'aka huwal abtar. Bagi orang yang mampu, satu orang berarti kalau sekarang hewan kurbannya domba. Sapi buat 7 orang, kalau domba harga 3 juta atau 2,5 juta untuk berkorban. Tujuannya apa? Berkorban yang diceritakan atau dicontohkan oleh Nabi Ibrahim karena pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala berani berkorban. Waktu itu dalam sejarah bahwa anaknya pertama yaitu Nabi Ismail di Jabal Rahmah ingin disembelih. Setelah itu lantas Allah menggantinya dengan hewan kurban yang dikurbankan oleh Qabil pada anaknya Nabi Adam alaihi salam. Hadirin yang berbahagia, hikmahnya kita berkurban adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkurban. Boleh kita berkurban, tapi kita harus ikhlas. Dengan keikhlasan itu pasti domba yang kita kurbankan tetesan darahnya akan menjadikan saksi menghapus, dan bulu-bulu kurbannya akan menghapus dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Mudah-mudahan
kita termasuk orang yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus beristighfar dan kita laksanakan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.